Om Swastiastu. Hari ini Titiang akan membaca kutipan dari teks Utabe Carik yang bersumber dari Dan Carik Bulele. Titiang menaruh minat yang sangat besar sekali mengenai kehidupan agraris masyarakat Bali, karena bagi Titiang itu berpengaruh sangat besar sekali di kebudayaan masyarakat Bali, seluruh lapisan kebudayaannya, terutama masuk ke dalam sistem keagamaan atau upacara-upacara tradisional masyarakat Bali yang menyimpan begitu banyak kearifan lokal masyarakat Bali yang perlu digali dan digunakan untuk merawat alamnya atau palemahannya hingga sekarang di Bali. Bagi saya, dalam usaha perawatan palemahan atau lingkungan masyarakat Bali dalam program pemerintah Provinsi Bali Satkerti ini sangat baik sekali apabila ada salah satu poin yang ditambahkan, yaitu bagi saya adalah Suwi Kerti, pemeliharaan atau perawatan terhadap persawahan. Demikian pentingnya kehidupan pertanian, atau dalam teks-teks lontar disebut dengan tingkah hingwang magage sawah, yang artinya tatanan seseorang yang bertani atau dharma pemaculan. Kendati penting hal tersebut, namun belakangan ini persawahan di Bali menghadapi suatu tantangan yang sangat besar sekali. Mulai dari pemasarannya yang susah, krisis regenerasi petani, kemudian kegiatan bekerja di sawah yang tidak menjanjikan, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menyalahkan satu atau dua orang dalam hal ini, namun itulah keadaannya sekarang. Dan ini adalah usaha yang tidak surut-surut, usaha yang tidak selesai-selesai kiranya untuk menjaga palemahan atau wilayah masyarakat Bali. Dalam kearifan lokal masyarakat Bali dikutip dari Trihita Karana, Periangan, Pawongan, dan Palemahan. Palemahan itu diartikan hubungan manusia terhadap lingkungannya. Kehidupan atau kearifan lokal, kehidupan persawahan ini penting sekali digali, Titiang ulang, penting sekali digali untuk perawatan palemahan atau lingkungan hidup masyarakat Bali. Titiang kutip pada bagian pertengahan, di mana kehidupan masyarakat persawahan secara tradisional di Bali itu mulai dari ngendagin atau mulai torehan pertama di lahan sawah itu sebelum menanam padi itu sudah diiringi dengan doa-doa, diiringi dengan panjatan syukur, kemudian di pertengahan juga diupacarai dengan sederhana. Doa-doa yang dipanjatkan itu dimohonkan kepada Betari Sri Nini atau dewa yang diistadewakan atau bersana yang mensejahterakan masyarakat dengan anugerahnya berupa padi. Nah, ini tentu sangat berkaitan dengan kelestarian air, tanah, gunung, sampai ke hilir, sampai ke masyarakat pesisir. Sehingga begitu banyak pura-pura pesisir yang sangat berkaitan dengan sawah. Seperti Sakenan, Mas Ceti, Rambut Siwi di negara, dan lain sebagainya, itu sangat berkaitan dengan kehidupan persawahan masyarakat Bali. Kedepannya, kita akan lebih memfokuskan tayangan-tayangan atau video-video yang saya sajikan ini pada kehidupan agraris atau persawahan masyarakat Bali. Pada bagian ini, kita mengutip setelah masyarakat tani yang bekerja di sawah secara tradisional melakukan kegiatannya dari ngendagin, kemudian menanam benih, kemudian diupacarai sekian bulan sampai panen. Dan pada waktu panen, petani secara tradisional di Bali itu membuat dewenini, rangkaian dari padi yang secara upacara sederhana akan distanakan di lumbung. Lumbung itu dianggap sebagai stana dari Betari Sri yang akan mensejahterakan dunia ini dan masyarakat petani itu. Kemudian yang Titiang baca atau kutip ini adalah Pangundang Betari Sri. Ketika seluruh rangkaian upacara hingga panen dikerjakan dan saat padi diboyong ke rumah dan akan diistanakan di lumbung, maka doa ini dipanjatkan agar
beliau Betari Sri sebagai ista dewatanya kesejahteraan atau padi khususnya berkenan turun dan berstana di lumbung itu untuk dimohonkan kesejahteraan. Itu yang kutip di sini. Mohon maaf, atau doa ini Titiang terjemahkan dan Titiang uraikan sebisa saya. Mudah-mudahan dengan keterbatasan Titiang banyak dibantu oleh yang menyaksikan tayangan Titiang ini. Walaupun niat saya besar dalam pengetahuan persawahan ini, namun pengetahuan Titiang yang minim, tentu Titiang harapkan bantuan dari berbagai pihak. Ya, jangan lanjut. Iki pengundang Sri. Ini adalah ucapan atau doa untuk memohon kehadiran Betari Sri. Mantra. Pekulun Betari Sri Mahadewi. Pertama yang disebut adalah Betari Sri Mahadewi. Titiang garis bawahi sekali lagi bahwa doa ini diucapkan oleh petani setelah mengupacarai rangkaian upacaranya di sawah, kemudian dibawa pulang dan disetanakan di lumbung. Doa ini dipanjatkan. Pertama disebutkan Sri Mahadewi. Perlu diketahui padi itu diberikan beberapa gelar-gelar pemujaan, gelar-gelar penghormatan. Kalau sebelum panen, mulai dari Sri Linjong Taji ketika baru ditancapkan benihnya, Sri Hana Dewi, Sri Angidari Dewi, dan lain sebagainya. Ketika akan disanakan, ada sebutan-sebutan khusus seperti itu. Bakulun Betari Sri Mahadewi teke Sakawetan. Betari Sri Mahadewi dikatakan beliau datang dari arah timur. Paduka Betari Sri Medandan teke Saka Kidul. Paduka Betari Sri Medandan, beliau disebut dengan Sri Medandan, itu dikatakan datang dari selatan. Ini nampaknya sudah mendapat pengaruh dari pemujaan-pemujaan yang bersifat di kesembilan arah, seperti pemujaan mengenai Dewa Nawasanga, Dewata Nawasanga, atau 9 Dewata penjuru arah mata angin. Ini tentunya perkembangan kebudayaan masyarakat Bali yang sudah lama sekali berjalan. Mulai dari agama-agama lokal, agama-agama Austronesia kalau tidak salah yang berkembang di Bali. Kemudian masuknya pengaruh-pengaruh kebudayaan Hindu dari India. Masuknya juga pengetahuan-pengetahuan dari Cina dan lain sebagainya yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat Bali, sehingga masyarakat Bali menemui gerak atau aktivitasnya yang khas seperti ini. Dan ini secara singkat Titiang lihat sudah mendapat pengaruh dari pemahaman agama Hindu yang datang dari India itu, sehingga Betari Sri ini dianggap datang dari ke seluruh arah. Mohon maaf apabila persepsi yang salah. Kemudian Sri Mahadewi yang datang dari timur itu, Mahadewi itu menunjukkan sifat dari Betari Sri yang maha atau yang sangat besar sekali dipuja. Kemudian di selatan dikatakan datang Betari Sri Medandan. Medandan itu apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah bergandengan tangan, berangkai. Dalam kebudayaan masyarakat Bali, yang berangkai itu sering diidentikan dengan kesejahteraan. Mulai dari tarian-tarian penyambutan dewata dalam upacara-upacara seperti rerejangan dan lain sebagainya, semuanya saling berangkai itu. Dan Sri Medandan ini mungkin yang diwujudkan adalah padi yang berangkai-rangkai itu yang tidak putus-putusnya, yang akan dipuja mensejahterakan masyarakat Bali. Masyarakat petani, mohon maaf, dan di Bali khususnya dalam doa ini. Paduka Betari Sri mekumpul teko saking kulon. Nah, dari timur Sri Mahadewi, dari selatan Sri Medandan, dari barat Sri Mekumpul. Sri Mekumpul ini tentu terjemahannya adalah padi yang bergerombol atau menjadi satu tumpukan yang besar. Ini juga memberi pemahaman bahwa kesejahteraanlah yang dimohonkan di sini. Paduka Betari Sri Medandan teko saka kidul, Paduka Betari Sri Mekumpul teko saka kulon, Paduka Betari Sri Mumbul teko saking lor.
Mumbul itu biasanya disematkan pada sifat air yang menyembul, yang tanpa henti-hentinya sumber mata air itu. Dan Sri Mumbul ini kemungkinan terjemahannya adalah dianggap kesejahteraan itu keluar dan mengalir tak putus-putusnya seperti air. Ini dikatakan datang dari wilayah Sakelor atau dari wilayah utara. Paduka Betari Sri Rengkayangan. Betari Sri Rengkayangan, Kayangan ini suatu tempat secara mitologis, tempat yang suci, tempat yang bersih. Ring Tengah dan Kayangan ire ring Lumbung Agung pernah ire ring rambut majentol. Sri ngemanuh sahananing putu buyut manuh hananing Sri mekumpul ring Lumbung Agung. Dan dikatakan Betari Sri Kayangan yang sangat indah itu datang di arah tengah, dan beliau semuanya berkumpul di lumbung, di tempat padi penyimpanan penduduk petani masyarakat Bali, disebut dengan lumbung, jineng, gelebat, kelumpu dan lain sebagainya. Kemudian yang diundang di sini adalah selain Betari Sri, dianggap Betari Sri itu mempunyai anak, mempunyai cucu, dan anak dan cucu ini pun kaitannya juga dengan kesejahteraan. Sehingga ada prinsip banyak anak banyak rezeki itu. Nah, Betari Sri juga demikian. Banyak menghasilkan regenerasi yang baik. Itu merupakan simbol-simbol kesuburan. Pakulun dan hana lungaha danda centaka dening susuhunan sira sangyang tanpa rupa. Dan ini doa kembali, mohon permakluman agar tidak terkena kutukan. Memohon anugerah beliau. Sira sangyang tanpa rupa, sira tak sangyang tanpa rupa, beliau yang tidak berwujud. Dalam konsep yang paling tinggi, ketuhanan itu dikatakan tidak berwujud. Sering sekali masyarakat Bali menyebut dengan Sangyang Embang, Sangyang Parama Cintia. Di sini disebutkan Sangyang tanpa rupa, beliau yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita. Sira Sangyang tanpa rupa arupa sira kadi manik. Beliau yang tidak berwujud itu, ketika diwujudkan beliau seperti permata yang berkilauan. Pakulun dan kadi kebakaning segara danu mangkana, kebakaning Betari Sri. Pakulun dan kadi kukuhaning akasa pertiwi mangkana, kukuhanira Betari Sri. Pakulun dan kadi awetaning dewata mangkana, awetaning Betari Sri. Pakulun mandala ring lumbung, mandala ring wakul, mandala ring tangan, mandala ring hati. Pinangan tan kerasa keluwen, long tan surut, genti tan pegat, ibuh tan pengelong. Paduka Betari Sri Pakulun Om Sabata Ai Namo Siwaya. Nah, di sini disebutkan, diafirmasi atau dimohonkan agar kesejahteraan itu datang bagaikan segara atau bagaikan samudra, dan juga bagaikan danau, dan langgengnya bagaikan langgengnya langit dan bumi. Begitu kokohnya kesejahteraan yang dimohon oleh masyarakat pertanian itu, agar Betari Sri memberikan kesejahteraan tidak putus-putusnya bagaikan air samudra, bagaikan air danau, bagaikan kukuhnya atau langgengnya langit dan bumi. Kemudian apabila dimakan tidak menyebabkan kelaparan, tidak putus-putusnya padi itu memberikan kesejahteraan. Demikian doanya dari pengundang Betari Sri. Antar dening Sri Astawa. Kemudian doa-doa dengan atau bahasa lumrah ini, dalam teks ini disebutkan dibuatkan pengantar atau disajikan pengantar dengan Sri Astawa atau pemujaan Betari Sri. Dan tentu doa-doa ini harus merujuk kepada teks atau pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung ini. Malih yang sira mahyun makerti ring Betari Sri. Dan apabila hendak memuja Betari Sri, wenang mara resik ring rumah, patut membersihkan apa yang ada di rumah. Ring sanggar di tempat pemujaan atau pemerajaan atau sanggah. Sanggar atau pemerajaan
atau sanggah itu adalah tempat suci masyarakat Bali yang ada di rumahnya masing-masing. Biasanya adalah tempat pemujaan leluhur. Ring natar tekeng lebuh di halaman rumah dan juga halaman luar pintu masuk rumah itu. Nuju dina pada hari sanis cara umanis tolu. Sanis cara umanis tolu ini merupakan perhitungan penanggalan masyarakat Bali. Sanis cara umanis tolu Betari Sri turun ring lumbung. Angungsi ring wadah beras. Pada sanis cara umanis tolu itu yang datangnya beberapa kali dalam kurun waktu 6 bulan itu, dikatakan Betari Sri, mohon maaf, sanis cara umanis tolu itu tentu datangnya setiap 6 bulan sekali dalam perhitungan penanggalan masyarakat Bali. Pada hari itu Betari Sri dikatakan turun di lumbung. Kemudian dari lumbung itu beliau menuju ke tempat beras. Mabanten sego segulung iwak nio jajeron bawi mabaso mico ginten kang sinambat Betara Sri Naga Gati. Doa pada hari ini yang dikatakan Betari Sri turun di lumbung kemudian mengungsi ke tempat beras, tempat penyimpanan beras. Yang dipuja adalah Betari Sri Naga Gati. Betari Sri Naga Gati, inilah sebutan beliau. Apabila tulisan ini benar, maka naga itu seringkali dikaitkan dengan kesejahteraan oleh masyarakat persawahan di Bali. Namun perlu dicek sekali apakah salinan ini benar atau tidak. Perlu dilakukan cross check secara filologis terhadap teks-teksnya. Kemudian sarana upakaranya yang secara sederhana disebutkan di sana tadi sebelumnya. Mabaso mico ginten dengan bumbu-bumbu merica dan ginten, dengan lauknya jejeruan bawi atau jeruan babi dan lain sebagainya. Kemudian lanjut Budok Umanis Julung Wangi. Pada saat Budok Umanis Julung Wangi, Betari Sri turun ring balai. Betari Sri turun di balai, di sebuah balai-balai di rumah. Ngungsi ke peturun menuju ke tempat tidur. Nobanten nasi mewadah celemik. Menghidangkan nasi dengan wadah celemik. 2 tanding kang sinambat Betari Sri Ludut Ati. Yang dipuja saat itu adalah Betari Sri Ludut Ati. Sanis cara umanis langkir, Betari Sri turun ring sumur dumunung ring sanggar. Sanis cara umanis langkir itu dikatakan Betari Sri turun ke sumur, kemudian beliau pergi atau beliau menetap di sanggar pemujaan keluarga masyarakat. Mabanten Tadah Suklo, ini upacaranya kang sinambat Betari Sri Dewa Gati. Betari Sri Dewa Gati yang dipuja pada saat itu. Redite umanis merakeh Betari Sri turun ring tukat ngungsi ring jun inem. Redite umanis merakeh ini Betari Sri tedun di atau turun di sungai, kemudian menuju ke tempat air minum di rumah. Dianggap demikian kesejahteraan itu datang. Mabanten nasi mekacang hijau nyuh sinesep, iwaknya taluh siap. Betari Sri Gati. Betari Sri Gati yang dipuja. Kelengkapan Banten atau upakara sederhananya seperti tadi disebutkan. Anggara umanis buye, Betari Sri turun ring karang, ngungsi ring kandang. Anggara umanis uye ini adalah hari Selasa sebelum Tumpak Uye. Tumpak Uye itu adalah upacara terhadap binatang yang dikandangkan atau binatang yang diternakkan. Dewanya adalah Sang Hyang Sangkara. Ada di beberapa teks di kandang itu disebut Sang Hyang Ludra. Nah, ini adalah hal-hal yang menarik untuk dikaji. Ketika menuju Tumpak Kandang atau Tumpak Uye ini dikatakan kesejahteraan atau Betari Sri itu turun di natar perumahan dan menuju ke kandang. Nah, ini tentu berkaitan dengan Tumpak Uye atau Tumpak Kandang yang akan dilaksanakan pada hari Sabtunya nanti. Ngungsi ring kandang Mabanten Canang Sari Dana Genep kang sinambat Betari Sri Kumarasati.
Betari Sri Kumarasati yang dipuja pada saat itu. Uraspati Umanisugu Betari Sri turun ring sawah. Uraspati Umanisugu kesejahteraan atau Betari Sri ini turun di sawah. Ngungsi Lumbung, kemudian menuju ke Lumbung. Membantan Sarwa Pawitra kang sinambat Betari Srigati. Betari Srigati yang dipuja pada saat itu. Istilah Srigati ini juga ditemui dalam teks-teks Wariga. Tentu ini merupakan istilah yang menarik sekaligus penting untuk dikaji berikutnya. Saniscara Umanis Watu Gunung ini bertepatan dengan Hari Saraswati, hari mengupacarai pustaka-pustaka suci, lontar-lontar, buku-buku yang dijalani oleh masyarakat Bali. Betari Sri turun ring pawon, angungsi ring pelangkiran pawon. Mebantan sarwa bang kang sinambat Betari Sri Brahma Gati. Palanya inah dan kurang beras, uras muang pipis. Nah, pada saat Saniscara Umanis Watu Gunung ini dikatakan kesejahteraan atau Betari Sri itu turun di dapur dan di pelangkiran dapur atau di altar kecil yang biasanya digantungkan di setiap ruangan untuk mengaturkan canang, mengaturkan upacara sederhana. Di pelangkiran itu disebut Betari Sri Bersatan. Dan ini juga tentu sudah mendapat pengaruh pengetahuan agama Hindu, sebab dalam teologi agama Hindu Betara Brahma itu saktinya adalah Sangyang Saraswati. Dan di dapur itu, tempat memasak itu seringkali dipuja adalah Sangyang Brahma karena yang paling dominan di sana adalah api. Sehingga di sini dipuja Sri Brahma Gati. Demikianlah perihalnya yang akan menyebabkan kesejahteraan. Ini adalah kearifan lokal masyarakat Bali untuk berterima kasih mengenai kesejahteraan yang sudah didapatkan oleh masyarakat Bali itu sendiri. Ayo nyapoh natar kalaning wengi. Dan di sini disebutkan kepercayaan lokal yang beredar hingga saat ini tidak diperkenankan menyapu pekarangan di malam hari. Nguwu beras, mupang, ngeruk payut jakan, ngeplogang sokasi, muyungin jun inem, lehang sengu ring wadah beras, ngadukang orang di pulune yan mangkana katemah ring Betari Sri. Awet kurang pangan, muang minum, mangkana kojarannya. Tidak dibolehkan menyapu di malam hari, kemudian membersihkan dengan cara menghentakkan sokasi atau tempat beras. Tidak boleh seperti itu, harus dibersihkan pelan-pelan. Dikeruk payuk atau tempayan untuk memasak itu dikeruk, tidak boleh demikian. Dan lain sebagainya. Ini adalah warisan-warisan kearifan yang perlu dimaknai lebih lanjut. Muah turun nira Sangyang Srigati, dan turunnya Sangyang Srigati luwirnya ring dina Saniscara Umanis Watu Gunung. Saniscara Umanis Watu Gunung ring pawon di dapur Sang Pujut Gati. Disebut dengan gelar Sang Pujut Gati. Saniscara Umanis Solu haneng lesung. Saniscara Umanis Solu di lesung tempat menumbuk padi. Sang Srigati ngarang, disebut dengan Sang Srigati. Buda Umanis Julung Wangi ring Sanggar Paibuan. Sang Masa Gati ngarang. Buda Umanis Julung Wangi di tempat pemujaan keluarga. Ini disebut dengan Sri Masa Gati. Radite Umanis Merakeh ring Umah Penaringan Sang Masih Gati ngarang. Radite Umanis Merakeh ini di rumah di Padaringan. Padaringan itu di, kalau tidak salah bahasa Jawa itu berarti tempat nasi. Di sanalah disebut Betari Sri itu turun. Disebut gelar dengan Sang Masih Gati. Anggara Umanis Uye ring kandang. Anggara Umanis Uye menuju tumpak kandang, upacara di tempat ternak. Turun beliau di kandang Sang Werdi Gati ngaran. Disebut Sang Werdi Gati. Werdi itu artinya tumbuh.
mungkin berkaitan dengan budidaya ternak itu yang diharapkan terus tumbuh. Ika caroni sangwaniro tumurun palanyo tan kadohaning Sri Sedana. Nah, ini ada upakara sederhana yang patut diaturkan agar dengan harapan dari doa-doa itu kesejahteraan itu senantiasa didapatkan oleh masyarakat petani. Kemudian setelah upakara itu disiapkan, Aswan Saraswati Tirtanira dengan Tirta Asuhat Saraswati atau Tirta Saraswati disebutkan itu yang digunakan untuk dalam upacara sederhana terhadap Betari Sri itu. Yan sira ngodalin Betari Sri mangde kari suryane kangin raris sembahang. Apabila mengupacarai atau memuja dengan upacara Betari Sri agar di pagi hari pada saat matahari masih berada di timur. Pada saat itu, setelah itu sembahyanglah dilakukan pemujaan. Asing dino sukra umanis tan wenang angolah pari. Setiap hari Sukra Umanis tidak boleh mengolah padi atau mengolah menjadikan bahan makanan di Sukra Umanis itu tidak boleh. Nah, ini Sukra Umanis itu biasanya yang paling diingat adalah Sukra Umanis Kelau. Karena di budonya, Budo Wage atau Budo Cemeng beberapa hari sebelumnya itu adalah upacara terhadap uang atau jinah. Nah, itu dengan simbol Sedana, Sri Sedana ini sangat berkaitan sekali. Rahina Betari Sri pada saat itu Sukra Umanis itu adalah harinya Betari Sri, tidak boleh mengolah padi pada saat itu. Sama dengan pada saat Saraswati, sebelum sore hari tidak boleh membaca karena buku pustaka diupacarai pada saat itu. Budo Wage Kulau. Pada saat Budo Wage Kulau seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Patiltan Sangyang Sedana, upacara pemujaan terhadap Sangyang Sedana. Sedana ini adalah pasangan dari Betari Sri, sering disebut dengan Sri Rambut Sedana. Feminimnya adalah Betari Sri, maskulinnya adalah Sangyang Rambut Sedana. Sri Sedana ini adalah simbol kesejahteraan, maskulin dan feminim, padi dan uang. Dan simbol-simbol kekayaan ini juga diikuti biasanya dengan emas, perak, permata yang dimiliki di rumah. Segala perhiasan-perhiasan itu juga merupakan simbol kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Membanten canang lenga wangi burat wangi tan pesesari jinah rantasan. Pasucian sekar merik tetebasan sego biru iwa ayam ireng pinanggang dan lain sebagainya. Itu adalah upakara yang disiapkan untuk memuja Sangyang Sedana, dewanya kesejahteraan berupa uang, pasangan dari Betari Sri atau padi. Kemudian dilanjutkan, ada catatan penting tanpa sesari jinah rantasan. Tidak menggunakan, kalau biasanya berupacara setiap hari menggunakan sesari berupa uang atau jinah. Dalam upacara di Budo Wage Kelau ini khusus mengupacarai uang. Kalau tidak salah kita yang menerjemahkan tidak menggunakan sesari berupa uang itu, diganti mungkin dengan yang lain, bunga-bungaan dan lain sebagainya. Mungkin, nah ini perlu diterjemahkan lagi secara praktis, prakteknya, pragmatisnya bagaimana oleh masyarakat yang melakoninya. Kemudian mantra ini dipanjatkan ketika mengupacarai Sangyang Sedana atau Bang. Pekulun kaki komara, komara jati, komara hidup. Komara jati, komara hidup, kaki komara ini adalah simbol dari uang sekarang secara maskulin, simbol dari rambut Sedana. Siro mengundang rambut Sedana dan katur dening anak putu buyut pada tumurun
teko sabran rahina wengi esok sore rambut sedana gumlar keti kasuruwean mendak angi baking kedaton ning ulun rambut kula kalih sira among-among eling akena tutur ayo lali ingat-ingat ayo lupa sadana astawa sedana astawa pengantarnya. Kemudian doa sederhana tadi diikuti dengan sedana astawa. Pemujaan terhadap Sang Hyang Sedana. Om Sabatai, Om Namo Siwaya, Ang Om Mang. Nah, ini upacara sederhana dan inti dari doanya itu adalah memohon agar kesejahteraan berupa uang itu tidak putus-putusnya datang silih berganti dan mengalir seperti layaknya aliran air yang tidak putus-putus mensejahterakan sebuah keluarga. Yan kita ngodalin sedana apabila berupacara atau mengupacarai simbol kekayaan, kesejahteraan berupa uang, patah kari kangin suryane, sama juga pada saat masih di timur mataharinya. Yan lingsir suryane wau wenang atuku. Pada saat sore harinya ketika matahari sudah condong ke barat, pada saat itu barulah boleh berbelanja. Sebelum itu uang diupacarai dulu. Asing dino Budawage raenan Sang Hyang Sedana. Setiap hari Budawage itu adalah hari untuk mengupacarai Sang Hyang Sedana. Sanis cara umanis suatu gunung Patirtan, Sang Hyang Aji Saraswati, Bantennya, Kang Nisto, Suci, Prasdaksina dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan Patirtan Sang Hyang Aji Saraswati di sini. Nampaknya ini tiga hal ini tidak boleh lepas. Sri Sedana dan Saraswati. Saraswati itu adalah pengetahuan yang nantinya akan menyebabkan kebijaksanaan. Kesejahteraan, kekayaan harus didasari dengan kebijaksanaan. Inilah simbol kekayaan. Kekayaan secara fisik, kekayaan secara, kesejahteraan secara pemenuhan sandang dan pangan, dan juga kekayaan intelektual. Kedua ini adalah jenis kekayaan. Sekali lagi, kekayaan secara barang, benda, kemudian sandang dan pangan, makanan dan minuman, dan juga kekayaan intelektualitas atau pengetahuan. Nah, kedua hal ini tentu sangat berkaitan sekali. Demikian Titiang baca kutipan ini, mohon maaf agak lama, dan berikutnya akan Titiang kutip lagi kutipan-kutipan lainnya. Mohon agar diberikan masukan dan ide ini agar diteruskan ke banyak pihak untuk makirti atau memuja dan mengusahakan agar wilayah Palemahan atau tata ruang pemeliharaan buana atau alam semesta, dan khususnya berbicara di Bali ini, dan apabila bisa berefek ke tidak hanya di Bali, berefek ke seluruhnya kearifan lokal ini untuk menjaga buana atau jagat atau dunia. Terima kasih. Om Santi.